Apresiasi pemasaran pariwisata Indonesia 2024 perkuat promosi parekraf daerah. Kita mengapresiasi daerah-daerah yang menjadi pemenang setiap bulannya. Ada 5 provinsi dengan jumlah penonton video terbanyak dan 10 kabupaten dan kota. Oleh karena itu, kami ingin mengkanalisasi lebih luas lagi para kreator dari video-video hebat ini, video promosi yang bisa mengangkat kunjungan wisatawan. Menparekraf optimis minat berwisata masyarakat masih tetap tinggi. Jadi karena tantangan-tantangan perlambatan ekonomi, pelemahan daya beli, jadi paket-paket wisata yang lebih terjangkau yang bisa terutama Gen Z dan milenial bisa could afford atau bisa masuk ke dalam budgetnya Gen Z ini yang akan semakin populer. Jadi localize itu termasuk ASEAN ya. Jadi nanti akan ada lebih banyak experience di yang lebih dekat, yang long haul mungkin akan menunggu waktu 2-3 tahun ke depan. Menparekraf dorong kolaborasi Pentahelis, pastikan keberlanjutan kampanye sadar wisata ke 5.0. Jadi saya selalu bilang kelemahan pemerintah itu begitu ganti pemerintahan, ganti kebijakan, ganti menteri, ganti priority. Ini kita inovasikan dengan bentuk kolaborasi, sehingga kan ini Pentahelis nggak berganti. Jadi kita berharap, saya tadi udah titip Ibu Deputi untuk dilanjutkan kegiatan ini, sehingga terus bisa menjadi efek daripada ekonomi sirkular yang terus berkelanjutan dan dijaga, dikawal oleh para Pentahelix ini. Resmikan Indo-Fringe Sinovac Exhibition. Menparekraf sebut seni rekatkan hubungan Indonesia-India. Bagi kami ini bukan hanya karya luar biasa dari Pak Dubes Jayan ya, tapi ini adalah bagian dari InnovArt program, yaitu menggabungkan inovasi dan fine arts yang merupakan subsektor ekonomi kreatif di dalam satu selebrasi karya-karya dalam 3 fase, yaitu fase dedaunan yang memberikan bisikan, ada fase tari-tarian yang membuat kita berbahagia, dan ada fase tentang para dewa. Para dewa yang menjadi panduan dari kehidupan kita. Nah ini saya sangat mengapresiasi produk ekonomi kreatif ini. Dan saya tadi tanya, Pak Dubes ini waktunya tidur nggak ya? Kan dia paginya mesti jadi Dubes. Kapan melukisnya? Rupanya ini dilukis selama belasan mungkin puluhan tahun, dan dia koleksi, dan hari ini ditampilkan oleh Pak Sachin dan Indo-Fringe dan Carios. Terima kasih sekali lagi atas persahabatannya, dan semoga dalam lingkup ASEAN ini kita bisa Pak Nil, Bu Komang, dan saya bisa semakin mempererat hubungan antar bangsa dan juga antar talenta-talenta terbaik yang dimiliki oleh kita. DPR setujui pagu definitif Kemenparekrafta 2025 sebesar 1,7 triliun rupiah. Anggaran tadi sudah final 1,7 triliun sekian. Kami bersyukur, dan setiap sen yang
dialokasikan akan kami perjuangkan untuk kemajuan sektor parekraf Indonesia, membuka peluang usaha dan lapangan kerja seluas-luasnya, karena ini ada badai PHK, sementara sektor parekraf ini adalah sektor yang paling ampuh dalam menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja. Yang kedua, tentunya kita dalam keadaan ekonomi seperti sekarang, berapapun anggaran yang dipercayakan kepada kami bersyukur dan kami akan bertanggungjawabkan setiap rupiahnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Menparekraf perkuat promosi desa wisata di Semarang lewat Beti Dewi. Beti itu singkatan dari Beli Kreatif Dewi Desa Wisata. Jadi kita ingin mendorong ekonomi kita yang sekarang kita coba tingkatkan karena ada gelombang PHK di beberapa industri yang berorientasi ekspor. Nah, yang bisa menampung lapangan kerja dan menciptakan peluang usaha ini adalah di desa wisata. Karena kunjungannya meningkat, produk-produk ekonomi kreatifnya ini harus lebih dikenal, harus lebih dipromosikan. Dan program Beti Dewi ini se-Jawa Tengah kita pusatkan di Semarang untuk memperkenalkan bukan hanya paket-paket wisata tapi produk-produk ekonomi kreatifnya. Tadi ada produk kuliner, produk fashion, dan juga ada produk kria. Nah, ini tadi saya sudah rojali rombongan yang jajan dan beli. Mudah-mudahan nanti para mitra kita, travel agent kita bisa mendorong lebih banyak pembelian dan juga transaksi, sehingga bukan hanya kunjungan di desa wisata yang meningkat, tapi juga produk-produk ekonomi kreatifnya juga laku. Menparekraf perkuat ekosistem ekraf di Semarang melalui workshop kata kreatif. Hari ini kita perkuat lagi ekosistem ekonomi kreatif Semarang yang telah memilih fashion sebagai subsektor unggulan, dan saatnya meningkatkan lagi karena ada 2 kota di Jawa Tengah yang sudah menjadi UNESCO. Alangkah baiknya kalau 3 kota, jadi Semarang bisa diajukan sebagai kota berikutnya. Dan ini butuh dukungan dari para pelaku ekonomi kreatif, dan hari ini kita melihat antusiasmenya dalam target di tengah-tengah situasi PHK, di tengah kekhawatiran ekonomi melambat, ekonomi kreatif dan para pelaku ini berkomitmen untuk menciptakan 4,4 juta lapangan kerja. Menparekraf apresiasi Festival Kota Lama Semarang masuk Karisma Event Nusantara KEN ke 2024. Hari ini saya memberi apresiasi kepada Festival Kota Lama UN Foundation yang selama 13 tahun berturut-turut istiqomah, dan tahun ini kembali terpilih menjadi event terbaik Nusantara dalam Karisma Event Nusantara. Dan kita melihat bagaimana produk-produk ekonomi kreatif menjadi daya tarik dari wisatawan mancanegara karena dikemas dengan semangat heritage and harmony, menghargai sejarah kita dan menghargai keberagaman kita. Jadi heritage and diversity. Saya ucapkan selamat kepada seluruh pihak, dan tadi kita menyerahkan juga atas nama GIPI penghargaan kepada Ibu Yeni dari UN Foundation. Harapannya setiap kota itu punya daya tarik festival berkelas dunia seperti ini. Jadi tahun depan mudah-mudahan bisa masuk 10 besar Indonesia, dan dengan lebih banyaknya kerjasama dengan pihak Belanda tadi, saya diberitahu akan ada orkestra. Tahun depan nanti kunjungan wisatawan dan pergerakan ekonominya lebih tinggi lagi. Sidang kabinet terakhir di IKN, Menparekraf rekomendasikan sederet program parekraf untuk dilanjutkan. Alhamdulillah sidang kabinet yang
baru saja berlangsung hari ini mendengarkan laporan akhir dari para Menko dan para Menteri mengenai capaian dan juga beberapa isu yang akan diselesaikan dan akan juga pending matters atau beberapa program yang akan diteruskan di pemerintahan selanjutnya. Kalau dari Parekraf, 5 destinasi super prioritas kami merekomendasi untuk dilanjutkan, diselesaikan. Dari segi aspek infrastrukturnya sudah hampir semua di atas 80%, malah ada yang sudah selesai. Tapi ada juga aspek sustainability-nya, keberlanjutannya dan aspek quality-nya, peningkatan SDM. Ini telah kita lihat hasil awal yang sangat menjanjikan di Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Jadi Likupang sendiri yang mencatat peningkatan kunjungan paling tinggi. Jadi selain daripada 5 destinasi super prioritas yang juga akan dilanjutkan adalah program desa wisata. Program desa wisata ini menyentuh 17 poin dari Sustainable Development Goals. Setelah itu ada juga program-program di sisi ekonomi kreatif seperti peningkatan nilai tambah, peningkatan ekspor, akses pembiayaan pada para pelaku ekonomi kreatif yang fokus kepada penciptaan 4,4 juta lapangan kerja dan juga peningkatan kesejahteraan para pelaku ekonomi kreatif di seluruh pelosok Nusantara. Kemenparekraf bekali ratusan santri Kabupaten Tangerang terkait kecakapan digital. Pengasuh maupun keluarga besar Pondok Pesantren Nurantika, Pak Ferry dan rekan-rekan, hari ini santri Digitalpreneur Indonesia mendatangi Pondok Pesantren Nurantika di Tiga Raksa, Tangerang. Dan ini tentunya dalam rangka menyiapkan para santri menjadi digitalpreneur. Karena yang tidak bisa kita nafikan lagi, sudah menjadi keniscayaan adalah digitalisasi. Pemerintah sudah memulai transformasi digitalisasi. Saya di Kemenparekraf memiliki mimpi agar para santri yang ada di garda terdepan. Oleh karena itu santri kita didik dan super mentornya hari ini Pak Ferry untuk mengisi dengan konten-konten yang kreatif. Pak Presiden kemarin di saat sidang kabinet terakhir di IKN menyampaikan setiap daripada kita baik kementerian maupun juga seluruh segenap masyarakat Indonesia menyampaikan narasi-narasi yang positif untuk persatuan bangsa. Kita menghargai pencapaian 10 tahun terakhir ini dan segera menyiapkan agar Pak Prabowo Subianto nanti dalam memimpin Indonesia ke depan bisa melanjutkan capaian-capaian yang telah 10 tahun berhasil dibukukan oleh Pak Jokowi dan sebelumnya oleh presiden-presiden sebelumnya. Menparekraf dukung upaya Kabupaten Tangerang masuk jejaring kota kreatif UNESCO. Melihat antusiasme dari para pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Tangerang yang sekarang sedang berjuang untuk masuk menjadi Kabupaten Kreatif Dunia melalui proses yang disiapkan bersama dengan Pak Gaura. Untuk Pak Gaura ini yang baru saja membantu meloloskan Solo sebagai kota kreatif dunia. Kabupaten Kreatif Tangerang ini sekarang berusaha untuk tampil di level dunia. Karena ini sangat penting, karena proyek strategis nasional PIK 2 yang digagas di Kabupaten Tangerang ini akan menarik 20 juta wisatawan dan sekitar 10 juta lapangan kerja dan peluang usaha. Jadi para pelaku ekonomi kreatifnya ini harus dipersiapkan. Ada mangrove, ada bambu, ada kuliner, dan juga fashion dan sepatu. Tadi sepatu ini, sepatu batik. Tadi saya sempat Rojali juga, rombongan yang jajan dan beli.
produk ekonomi kreatif sini. Mudah-mudahan ini akan membuka peluang usaha dan lapangan kerja dan membawa Tangerang ke level dunia. Aki sukses jadi wadah kolaborasi bagi pelaku aircraft. Perjuangan dimulai saat pandemi dengan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Kami bukan hanya bisa mengatasi pandemi, tapi juga bisa memulihkan ekonomi, dan para pelaku ekonomi kreatif 1.600 telah lahir dan 1.600 produk kreatif telah tercipta yang menyumbangkan lapangan kerja di sektor ekonomi kreatif sebanyak 25 juta. Ekonomi kreatif Indonesia sudah berhasil masuk 3 besar dunia, dan ini perlu kita teruskan momentumnya di pemerintahan ke depan. Keberlanjutan dari program-program ekonomi kreatif ini sangat diperlukan untuk memantapkan posisi kita menjadi negara maju, menjadi Indonesia Emas di 2045. Mas Menteri menghadiri Kelana Nusantara Palembang. Kota Palembang menjadi kota kreatif kelas dunia, terutama karena kekuatan subsektor kulinernya. Itu yang mudah-mudahan bisa kami kembangkan bersama Pak Wali Kota. Tadi ada beberapa langkah-langkah terobosan yang kita sudah diskusikan. Kita harapkan Palembang ini bisa menjadi kota kreatif UNESCO diajukan, sehingga bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang lebih luas lagi bagi masyarakat Kota Palembang. Mas Menteri menjadi narasumber di talk show Forwarding Competent, Creative, and the Global Competitiveness Champions. Saya sangat terharu ya, karena sekaligus perpisahan dan dapat panggilan baru Mangcik Menteri. Jadi Palembang ini adalah menjadi pusat pengembangan daripada sports tourism di Indonesia, dan inilah yang dikhususkan oleh Poltek Par Palembang untuk menarik event-event kelas dunia itu ke Palembang. Olahraga berbasis baik yang berbasis olimpiade maupun olahraga-olahraga baru, termasuk juga e-sports. Ini yang kita harapkan akan terus dikembangkan, sehingga event-event yang berkualitas ini hadir, event-event internasional di Palembang, sehingga tadi sesuai dengan permintaan mahasiswa, bandara bisa diterbangi langsung dari luar negeri ini bisa difasilitasi, karena selama ada eventnya, selama ada maskapai yang melayani, maka kami dari pemerintah akan memfasilitasi. Mas Menteri bertemu komunitas Palembang. Seru banget, pecah habis, karena kita dengar semua aspirasi dari para pegiat dan komunitas pariwisata dan ekonomi kreatif. Masukannya sudah kami tampung bersama Pak Kadis. Nanti akan kami tuangkan dalam bentuk program-program kolaboratif ke depan agar pariwisata dan ekonomi kreatif di Palembang dan Sumatera Selatan semakin maju ke depan untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Karena ada badai PHK di mana-mana, tapi ekonomi kreatif bisa menciptakan lapangan kerja.